Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azara dengan NIM 6703184049. Prodi D3 Sistem Informasi Akuntansi Telkom University. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya dengan judul Aplikasi Berbasis Web untuk pengelolaan pesanan perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi, studi kasus CV Anamikek Bogor. Pada halaman awal, apabila pelanggan mengakses, yaitu di sini nanti setelah di hosting adalah halaman awalnya, sebelum login. Jadi, apabila pelanggan ingin melakukan pemesanan produk, maka pelanggan harus login terlebih dahulu. Maka di sini tersedia button login untuk login pelanggan. Apabila pelanggan belum memiliki akun, maka pelanggan dapat melakukan registrasi terlebih dahulu. Misal contoh adalah seperti ini, mengisi nama lengkap, alamat, nomor HP, kemudian email, kemudian username, dan password. Kemudian mengeklik registrasi. Setelah itu, pelanggan melakukan login dengan akun yang telah dibuat sebelumnya. Maka setelah login, akan tampil Add to Cart untuk melakukan pemesanan. Pada sebelah sini terdapat kolom kategori untuk memudahkan pelanggan memilih produk yang diinginkan. Sebelumnya, pada bagian user sini, pelanggan jika ingin mengupdate profil, yaitu menuju user profile, maka di sini pelanggan dapat mengupdate atau mengubah profil data pelanggan. Alamat, nomor telepon, email, username, dan password. Setelah produk ditambahkan ke dalam keranjang, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Kemudian, mengeklik tanda keranjang di sini untuk melihat isi keranjang produk yang telah ditambahkan ke dalam keranjang. Kemudian, memasukkan jumlah yang diinginkan. Setelah mengubah jumlah yang diinginkan, maka akan muncul tombol update untuk mengupdate subtotal dan order total di sini. Jika diklik, akan terupdate. Kemudian, jika sudah, apabila pelanggan ingin melanjutkan pemesanan, yaitu atau ingin melanjutkan menambah item yang ingin dipesan, yaitu menekan lanjutkan belanja. Di sini, pelanggan dapat menambahkan item produk lagi. Setelah itu, jika sudah,
Apabila ingin melanjutkan pemesanan, yaitu menekan check out. Nah, di sini data pelanggan telah otomatis terisi yang sebelumnya sama dengan data profil yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya adalah metode pembayaran. Untuk metode pembayaran, di sini terdapat dua, yaitu secara tunai dan kredit. Jika tunai, yaitu dilakukan satu kali pembayaran langsung. Jika kredit, maka dia terdapat DP sebesar 50% dari total belanja. Kemudian di sini saya akan mencoba tunai. Kemudian proses order. Nah, di sini terdapat button print. Sini print invoice, di mana pelanggan nanti akan, jika pembayaran tunai, dia melakukan pembayaran langsung sekali bayar, yaitu sebesar 600.000. Nah, biasanya nanti dari pihak Anamicat akan menguploadkan bukti pembayaran tersebut. Kemudian selanjutnya, setelah pemesanan telah dilakukan, maka di sini saya akan login pegawai dari pihak Anamicat. Setelah itu, setelah login, maka di sini pada tab penjualan dan memilih list order, akan terdapat pemesanan yang telah dilakukan pelanggan tadi, yaitu FAK1, ID pelanggan PL003, tunai. Di sini, dan jika ingin melihat data pelanggan, yaitu di pelanggan, view data, PL3, itu ini. Kemudian di sini ada list pesanan. Jika ingin melakukan konfirmasi pembayaran, setelah membayar, maka dari pihak Anamicat akan mengklik proses pemesanan tersebut dan mengupload bukti pembayaran. Misalnya berupa struk dari pihak Anamicat karena pembayaran tunai. Ini contoh saja, kemudian simpan. Kemudian jika sudah, maka di sini button proses telah hilang dan pesanan telah diproses. Lalu pada jurnal umum, di sini akan muncul jurnal penjualan, kas pada penjualan, yaitu sebesar 600.000. Kemudian, jika sudah di sini, apabila produk telah selesai diproduksi atau produk telah jadi, maka di sini dari pihak Anamicat akan menekan button selesai, menandakan produk telah jadi. Lalu di sini akan terdapat form input BOP, di mana di sini dimasukkan dari pihak Anamicat. Biasanya BOP ini adalah untuk biaya pemakaian oven. Terus satu nomor faktur ini. Di sini saya akan memasukkan 10.000, kemudian simpan. Maka di sini status lunas, sisa bayar 0, dan pada jurnal umum akan tampil harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi, yaitu sebesar 420.500, yaitu diperoleh dari perhitungan BTKL ditambah BBB dan ditambah BOP, di mana BTKL dan BBB itu telah dirumuskan secara otomatis di dalam codingan. Dan karena metodenya adalah pemesanan, tidak terdapat stok pada CV Anamicat. Kemudian,
Selanjutnya, ini adalah jurnal untuk penjualan dengan metode pembayaran tunai. Selanjutnya, sini saya akan mencoba untuk metode pembayaran yang kredit. Sini masih sama, check out, dan memilih metode pembayaran kredit. Setelah itu, proses order. Lalu di sini akan muncul prosedur pemesanan dan mengeklik print. Di sini, setelah mengeklik print, akan ada print invoice, metode pembayaran kredit, nama pelanggan, alamat, telepon, email, dan username. Dan di sini dapat keterangan DP serta sisa bayar. Di mana untuk melakukan pembayaran DP, yaitu pelanggan mengirimkan invoice ini ke WA CV Anamikek ataupun email. Mengirimkan bukti transfernya. Kemudian dari pihak CV Anamikek, di sini akan muncul di list order FAK2. Kemudian pada button proses diklik proses pesanan tersebut, yaitu jika pelanggan telah mengirimkan bukti transfernya. Sebagai contoh seperti ini, di sini preview bukti pembayaran untuk menghindari kesalahan mengupload bukti pembayaran. Kemudian simpan, dan di sini sudah, apabila mengeklik detail pada bagian ini, dapat melihat detail rincian pemesanan. Kemudian, pada jurnal umum, maka akan terjurnal kas piutang dagang pada penjualan, yaitu sebesar 750.000, piutang dagang 750.000 pada penjualan 1.500.000. Lalu selanjutnya pada bayar, di sini masih terdapat sisa bayaran status lunas. Di sini bila mengklik selesai menandakan produk telah selesai diproduksi, maka sini mengklik selesai dan menginputkan BOP yang terpakai, yaitu sebesar di sini untuk misal saja 25.000, kemudian mengeklik simpan, maka akan muncul button bayar. Pada metode pembayaran kredit di sini, button bayar berfungsi untuk mengupload bukti pembayaran pelunasan dari piutang atau sisa bayar. Di sini, kemudian setelah mengklik button selesai tadi, maka pada jurnal umum akan terjurnal harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi, yaitu sebesar 915.000. Setelah itu, di sini kita akan melunaskan pembayaran.
Lalu akan status terubah menjadi lunas dan sisa bayar yaitu 0. Sini dapat dilihat bukti bayar. Dan untuk jurnal umum, itu maka akan terjurnal kas pada piutang dagang sebesar 750.000. Selanjutnya yaitu apabila pelanggan telah selesai seperti ini, maka pemesanan telah selesai. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pada pegawai di sini dapat menginputkan beban. Sini tanggal sudah otomatis. Kemudian untuk beban, memilih beban yang ingin diinput. Di sini saya hanya misal saja. Lalu akan tersimpan. Selanjutnya pada jurnal umum, yaitu akan terjurnal beban gaji pada kas, yaitu sebesar 20.000. Selanjutnya, untuk master data, di sini terdapat master data user, produk, BOM, dan COA pada hak akses bagian keuangan nanti. Di sini tadi saya login dengan hak akses pemilik. Untuk user, di sini dapat diinputkan apabila terdapat pegawai baru atau pergantian pegawai, maka di sini dapat menginputkan ID user untuk login pegawai, diinputkan oleh pemilik. Ya, ini saya akan mencoba bagian keuangan. Kemudian simpan. Jika user telah ada, maka akan muncul validasi. Maka kita akan mengubah. Maka akan tersimpan. Selanjutnya, yaitu untuk master data. Di sini untuk master data user dapat diklik ubah, yaitu mengubah password. Dan mengubah kelompok user. Maka telah terupdate. Seperti ini. Selanjutnya yaitu untuk master data produk. Di sini input master data produk. Jadi saya akan mencoba. Lalu mengupload gambar. Kita misal saja. Kemudian
kemudian mengeklik simpan. Maka akan tersimpan di sini. Di sini harga jual masih kosong. Apabila ingin menginputkan harga jual, yaitu pada diklik ubah sini. Di sini, sebelum menginputkan harga jual, akan menginputkan BOM terlebih dahulu. Input BOM di sini berguna untuk mengetahui total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu box bolen tape coklat. Di sini input BOM, memilih produk bolen tape coklat, kemudian mengklik simpan, dan akan masuk ke dalam data detail BOM. Di sini memasukkan nama bahan, jumlah, kemudian satuan, dan harga bahan. Kemudian tambah keranjang. Apabila terdapat kesalahan, maka dapat dihapus dan menginputkan lagi. Seperti ini. Apabila telah terinputkan semua, maka nanti mengeklik simpan. Ini saya akan coba masukkan satu lagi. Kemudian mengeklik simpan. Maka akan tersimpan. Bolen tape coklat yaitu 8.500. Kemudian untuk di sini pada view BOM dapat dilihat detail seperti ini. Untuk memproduksi satu bolen tape pisang sebaik satu box yaitu menghabiskan total 30.500. Kemudian apabila ingin mengubah di sini dapat diklik ubah dan mengubah jika ingin menambahkan bahan. Kemudian simpan. Maka akan terupdate total BOM. Selanjutnya yaitu tadi jika ingin merubah memasukkan harga jual, mengklik ubah dan di sini masukkan harga jual. 50.000, kemudian simpan. Maka telah di sini telah ada harga jual. Kemudian setelah diinputkan oleh pegawai, maka akan muncul pada halaman awal pemesanan di sini. Bolen tape coklat yang tadi baru saja diinputkan. Seperti ini. Selanjutnya yaitu terdapat master data COA pada login bagian keuangan. Di sini sebelumnya saya akan logout terlebih dahulu. Dan
Login bagian keuangan. Terdapat klaster data COA. Di sini dapat menginputkan nomor akun, nama akun, header akun, dan posisi akun. Setelah diinputkan, maka akan tampil seperti ini. Setelah itu, jika sudah melihat laporan jurnal umum yang tadi telah dijelaskan, kemudian ada buku besar. Di sini buku besar periode Juli 2021 dapat memilih nama akun. Sini saya akan mencoba harga pokok penjualan, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya yaitu adalah untuk laporan penjualan. Sini menginputkan periode bulan Juli 2021, kemudian proses, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya yaitu untuk laporan laba rugi. Di sini akan tampil laporan laba rugi periode Juli 2021. Itu penjualan 2.100.000. Kemudian produk jadi awal 0, WP awal 0 karena tidak ada stok yang tersedia, merupakan harus melalui order pemesanan. Selanjutnya dapat biaya produksi yaitu terdiri dari BBB, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Maka biaya produksi yaitu sebesar 1.335.500. Kemudian didapatlah harga pokok penjualan setelah dikurangi dengan produk jadi akhir, maka diperoleh laba kotor yaitu sebesar 764.500. Kemudian dikurangi dengan beban operasional, di sini terdapat beban gaji yaitu 20.000. Maka laba bersih yaitu 744.500. Selanjutnya itu dapat diekspor menjadi Excel. Sini maka akan tampil seperti ini. Demikian presentasi yang saya lakukan mengenai proyek akhir saya, yaitu aplikasi berbasis web untuk pengelolaan pesanan, perhitungan harga pokok penjualan, dan laporan laba rugi studi kasus CV Anamikek Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.